Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tessa Nadila dengan NIM 2248201192. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi teknologi bahan alam. Teknologi bahan alam adalah penerapan pengetahuan dan teknik untuk mengolah dan memanfaatkan bahan yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan bahan organik lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, atau bahan konsumsi dengan memanfaatkan sifat dan potensi unik bahan alam tersebut. Nah, menurut WHO, pemanfaatan sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme untuk menghasilkan obat, makanan, atau produk lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, teknologi ini mencakup proses isolasi, ekstraksi, dan pemrosesan bahan alam untuk menghasilkan produk yang aman, efektif, dan juga berkualitas. Proses ekstraksi yang akan dibahas itu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang khas yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga dengan minyak terbang, minyak menguap, atau minyak esensial. Istilah esensial sendiri dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan atau liquid, kemudian mudah menguap pada suhu kamar, berbau khas sesuai dengan tanaman asalnya, dan memiliki rasa yang getir atau pungent. Selanjutnya, kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri mengandung berbagai senyawa kimia yang bervariasi tergantung jenis tanaman penghasilnya. Dan senyawa tersebut dapat dikelompokkan menjadi hidrokarbon, oxygenated, hidrokarbon, dan terpena atau terpenoid. Nah, senyawa utama yang umum ditemukan antara lain adalah citronellol, geraniol, limonol, dan linalol. Kemudian apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk memisahkan zat yang diinginkan dari campuran berdasarkan perbedaan larutannya dalam pelarut. Jadi, ekstraksi minyak atsiri adalah proses pengambilan minyak atsiri dari bahan baku seperti tanaman melalui berbagai metode. Nah, metode-metode ekstraksi itu ada metode destilasi yang paling umum untuk menghasilkan minyak atsiri yang melibatkan pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih mereka meliputi destilasi air, uap, dan air uap. Kemudian press atau pressing. Pengepresan atau pressing adalah metode mekanis untuk mengekstrak minyak atsiri dari bagian tumbuhan seperti biji, buah, atau kulit buah yang melibatkan pemerasan bahan hingga sel-sel yang mengandung minyak pecah dan minyak mengalir keluar. Yang ketiga ada pelarut organik. Metode pelarut organik untuk mengekstrak minyak atsiri adalah teknik yang menggunakan pelarut organik seperti etanol, N-hexan, atau aseton untuk melarutkan minyak atsiri dari bahan baku tambahan. Yang keempat ada efflorescensi. Efflorescensi adalah teknik ekstraksi minyak atsiri dari bunga menggunakan lemak padat seperti adsorben. Nah, proses ini dilakukan pada suhu rendah sehingga minyak atsiri tidak rusak oleh panas. Metode yang terakhir yaitu adalah maserasi lemak panas. Maserasi lemak panas adalah metode ekstraksi minyak atsiri dengan menggunakan lemak panas sebagai pelarut seperti bunga direndam dalam lemak panas yang akan menyerap minyak atsiri yang terkandung di dalam sel-sel tersebut. Kemudian vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi adalah proses pemisahan senyawa atau komponen berdasarkan sifat-sifat fisika, kimiawi seperti kekeluaran, ukuran molekul, dan massa jenis. Proses ini bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni. Kemudian isolasi. Isolasi adalah proses memisahkan atau mendapatkan senyawa aktif dari bahan alam seperti tumbuhan atau mikroba dengan tujuan penelitian atau pengembangan obat. Nah, metode-metodenya itu ada ekstraksi zat cair, yaitu proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan larutan zat larut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Kemudian dengan metode kromatografi yang digunakan dalam proses vaksinasi untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen dalam satu campuran berdasarkan perbedaan interaksi antara komponen-komponen tersebut dengan fase diam dan fase gerak dalam sistem kromatografi. Kromatografi yang digunakan yaitu kromatografi kolom, KLT atau kromatografi lapis tipis, dan juga kromatografi kertas, kemudian vacuum liquid, size extrusion chromatography, dan juga solid phase extraction. Kemudian materi pemurnian. Pemurnian adalah proses untuk menghilangkan kontaminan atau zat yang tidak diinginkan dari suatu senyawa farmasi atau obat yang digunakan untuk meningkatkan pemurnian dan kualitasnya. Prinsipnya itu pemisahan dan pemurnian bahan kimia yang diinginkan dari bahan asing atau pencemar untuk menghasilkan zat murni. Metode pemurnian itu ada rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian senyawa padat yang memanfaatkan perbedaan kelarutan pada suhu yang berbeda.
Prinsip dasar pemurnian adalah memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor atau bahan asing dalam suatu campuran. Alat yang digunakan yaitu ada beker, corong saring, corong Wagner, botol reaksi, wadah pendingin atau ice bath, dan juga oven. Nah, kelebihan dari rekratilisasi itu zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal, kemudian tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Sedangkan kekurangannya yaitu larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Metode selanjutnya itu ada dekantasi, yang merupakan metode pemisahan campuran cair padat atau cair-cair, di mana lapisan cairan yang lebih jernih dituang atau dipisahkan dari endapan padat. Nah, prinsip kerjanya dengan menuangkan cairan pada wadah yang berisi campuran cairan dan padatan, sehingga padatan tetap berada di wadah dasar. Kemudian alat yang digunakan itu ada beker gelas untuk menampung larutan yang akan didekantasi, kemudian batang pengadu untuk membantu proses penuangan. Nah, kelebihan dekantasi yaitu desain alat dan operasional lebih sederhana, kemudian aplikasi luas untuk berbagai keperluan, sedangkan kekurangannya hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, kemudian tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Metode ketiga yaitu ada sublimasi. Proses perubahan wujud zat padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Proses ini sering digunakan untuk memurnikan bahan farmasi, terutama zat yang mudah menguap, atau untuk mengubah bentuk zat obat menjadi uap aplikasi tertentu, seperti pengeringan beku, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Alat yang digunakan itu ada kapas, kertas saring, calon penguap, kaki 3 dan kasa, corong, dan juga bunsen. Kelebihan metode sublimasi itu digunakan untuk memisahkan senyawa padat, dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Kemudian kekurangannya itu tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam merupakan cara yang digunakan untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Nah, hal ini yang disebut teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Singkatnya, komputasi adalah proses penggunaan komputer untuk melakukan perhitungan, analisis, dan pengolahan data. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan pena dan kertas atau kapur dan buku tulis yang dikerjakan secara mental dan manual, kadang dengan bantuan suatu tabel. Nah, beberapa yang dapat dilakukan dengan komputasi itu bisa mendapatkan penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan juga dengan molekular protein. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.